أنا الداعي بإيماني أنا الإسلام رباني سأعلي رايتي دوما وأحمي صف إخواني. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, mari kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan semoga selalu dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang setia hingga akhir zaman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, sejenak mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad ba'atsna," dan sungguh benar-benar kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada tiap-tiap umat, rasulan, seorang rasul. Ani abudullah, di mana rasul itu menyerukan ani abudullah, ubudullah, sembahlah oleh kalian, beribadahlah kalian Allah kepada Allah, wajtanibut taghut, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, taghut. Faminhum man hadallah, maka ada di antara mereka orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Artinya mau menerima seruan Rasul itu, mengikuti Rasul itu untuk menyembah Allah dan menjauhi taghut. Taghut itu artinya adalah segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan dia mau dan memang minta untuk disembah. Jadi taghut itu segala sesembahan selain Allah di mana dia sendiri senang disembah, bahkan minta disembah. Dan secara bahasa taghut itu sebenarnya adalah yang melampaui batas, yang melampaui batas, yang di luar batas kewajaran. Artinya apa? Selain Allah itu nggak wajar disembah. Loh, kok dia minta disembah, atau mau disembah, atau senang disembah? Itu berarti di luar kewajaran, dan itulah di luar kewajaran yang paling besar. Maka disebut dengan taghut. Termasuk juga taghut itu adalah ya perbuatan yang, atau siapa saja yang melakukan perbuatan yang sewenang-wenang, yang bukan dalam batas wilayahnya atau haknya, maka ada masdarnya itu tughyan, yaitu tekanan, kesewenang-wenangan, kezaliman, ya, nyari sama. Tughyan dengan zulm itu nyari sama, kezaliman. Dan karena itu juga disebutkan di dalam Quran, ya, kezaliman yang paling besar adalah penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun adzim. Nah, Allah sebutkan ada di antara manusia, di antara umat yang didatangin oleh Rasul itu mendapatkan petunjuk. Artinya mau ikut Rasul itu, mau menyembah Allah saja dan mau menjauhi taghut. Di mana sebelumnya berarti mereka itu menyembah selain Allah, beribadah kepada selain Allah. Datang Rasul, ada di antara mereka yang sadar, akhirnya menjauhi segala sesembahan selain Allah itu dan hanya menyembah kepada Allah. Tapi wa minhum man haqqat alaihi dhalalah, tapi ada di antara mereka yang tidak mau diajak Rasul untuk hanya beribadah kepada Allah, ditunjukkan jalan yang benar untuk menjauhi
segala sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala, ternyata nggak mau. Justru sudah nyaman, merasa nyaman beribadah, menyembah kepada selain Allah. Nah, di sini juga di antara keanehan manusia. Jadi ada manusia itu yang sudah nyaman menjadi musyrik. Ya, menjadi musyrik nyaman. Sebenarnya nanti tema kita itu soal kemerdekaan, soal tauhid. Jadi artinya nyaman, dijajah nyaman, gitu loh. Dijajah itu senang, gitu. Dijajah senang, gitu. Oleh karena itu, ya banyak yang ternyata nggak mau diajak untuk lepas dari penjajahan, itu nggak mau, merasa sudah nyaman. Itu disebut oleh Allah, wa minhum man haqqat alaihi dhalalah. Maka di antara mereka ada orang yang sudah benar-benar berada di atas kesesatan. Jadi di atas kesesatan tapi senang. Ini di antara keanehan manusia, sesat tapi senang, sesat tapi mau, bahkan disesatkan mau, gitu. Disesatkan mau, dijajah mau, dijajah mau, disuruh untuk menyembah dirinya mau, kan gitu. Di zaman Namrud, di zaman Fir'aun, masyarakat itu diajak untuk menyembah dirinya, lo mau dengan suka hati, senang. Maka Allah kemudian tegaskan, kita diperintahkan agar kita bisa mengambil pelajaran, fasiru fil ard, maka berjalanlah kalian fil ard, di muka bumi. Artinya berjalan itu lihat, termasuk ya baca sejarah. Tidak harus berjalan secara apa adanya, tapi bisa berjalan dalam pengertian baca, lihat, perhatikan. Maka di sini juga ujungnya fangduru, maka lihat. Lihat ini bisa dengan mata kepala, dengan mata pikiran, mata hati, dan seterusnya. Termasuk juga dengar, ya kan? Jadi meskipun di sini artinya lihat, masuk juga berarti dengar. Kaifa kana aqibatul mukadzibin? Bagaimana akhir daripada orang-orang yang mendustakan Rasul, yang mendustakan, yang tidak percaya kepada Nabi yang diutus oleh Allah, itu gimana ceritanya, gitu. Maka lihat dan dengar bagaimana cerita masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Nuh, bagaimana cerita masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Ibrahim, bagaimana cerita masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Lot. Silakan untuk didengar, silakan untuk juga dilihat bagaimana nasib masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Musa, bagaimana nasib masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Musa. Dan tentu puncaknya adalah bagaimana masyarakat yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Makkah yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad itu, Abu Jahal CS itu yang tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Bagaimana Makkah setelah ditinggal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi saat itu? Ditinggal pergi, ditinggal hijrah ke Madinah, apa cerita? Apa cerita orang-orang Makkah setelah ditinggal Nabi? Pelajarin dan dengar. Dan juga kemudian bagaimana setelah Makkah kembali ke pangkuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini seterusnya. Perintah Allah untuk membaca, untuk melihat ini sampai seterusnya. Silakan dilihat apa yang terjadi nanti dengan bangsa yang katanya hebat, yang katanya besar, tapi mendustakan ajaran Allah, memerangin orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Kita bisa melihat berantakan.
berantakan. Dan begitu seterusnya. Bapak, Ibu dan saudara-saudara sekalian, Ibnu Katsir menyebutkan wa ba'atsa fi kulli ummatir rasulan, dan Allah mengutus pada tiap umat rasulan, seorang rasul, ai fi kulli qarnin minan nasi wa ta'ifatin rasulan. Artinya pada setiap masa atau abad dari manusia atau dari golongan itu Allah mengutus rasulan, wa kulluhum yad'u ila ibadatillah, dan semuanya itu, semua para rasul itu misi utamanya itu satu. Jadi misi utama para rasul itu satu, semuanya enggak beda, yaitu wa kulluhum yad'u ila ibadatillah, semuanya menyerukan, mengajak untuk beribadah kepada Allah, wa yanha an ibadati ma siwa, dan melarang beribadah kepada apa saja siwahu, artinya selain Allah. Ani'budullaha wajtanibut taghut, yaitu menyembah Allah, sembahlah Allah dan jauhilah taghut, segala sesembahan selain Allah. Falam yazal ta'ala yursil ilan nasi ar-rusul bidzalik, maka Allah terus mengutus kepada manusia rasul-rasul dengan misi itu. Terus, apa artinya? Allah mengutus rasul itu tidak satu, banyak sekali. Mundu hadasa syirk, semenjak terjadinya kesyirikan, fi bani Adam, pada anak Adam. Jadi pada anak Adam, karena tidak tiba-tiba terjadi kesyirikan itu, yaitu semenjak terjadinya kesyirikan, munculnya kesyirikan fi bani Adam fi qaumi Nuh, yaitu pada kaumnya Nabi Nuh. Jadi terjadinya kesyirikan itu pertama kali ada pada zaman Nabi Nuh. Dan karena itulah Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzi ursila ilaihim Nuhun, di mana Nabi Nuh diutus kepada mereka. Artinya sebelum Nabi Nuh belum ada kesyirikan. Belum terjadi kemusyrikan. Karena itu Ibnu Katsir di sini menyebutkan wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah ila ahli al-ard, dan itulah Nabi Nuh itu disebut sebagai rasul pertama. Rasul pertama dalam pengertian yang memberantas kemusyrikan, mengajak kepada tauhid, karena sebelumnya belum ada. Di zaman Nabi Adam dan kemudian berikutnya setelah itu belum ada penyembahan terhadap berhala, belum ada. Manusia meskipun katakanlah ada terjadi pembunuhan dan seterusnya, itu tetap nyembahnya itu kepada Allah, gitu. Terjadi kemusyrikan itu di zaman Nabi Nuh. Wa kana awwalu rasulin ba'athahu Allah, karena itulah Nabi Nuh merupakan rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ila ahlil ard, kepada penduduk bumi, ila an khatamahum, hingga Allah menutup mereka, yaitu menutup para rasul itu bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi tabaqat da'watuhul ins wal jin fil masyariqi wal magharib, yang dakwahnya, yang seruan Nabi Muhammad itu melingkupi, mencakup semua manusia, semua manusia dan jin. Jadi dakwah Nabi Muhammad, risalah Nabi Muhammad itu berlaku untuk manusia dan jin fil masyariqi wal magharib, di timur dan di barat. Artinya di timur di barat itu bukan di utara dan selatan, tidak masuk juga. Gitu. Timur dan di barat ini artinya di seluruh belahan bumi ini. Wa kulluhum kama qala ta'ala wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Itu sebagaimana firman Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang
dan tidaklah kami mengutus sebelum kamu seorang utusan kecuali kami berikan wahyu kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada ilah yang patut disembah dengan benar kecuali aku, fa'budun, maka sembahlah aku. Al-Anbiya ayat 25 dan seterusnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, dari penjelasan ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Yang pertama bahwa tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Dalam rangka untuk beribadah kepada Allah saja. Ani'budullah, beribadah kepada Allah saja. Wajtanibut taghut, dan jauhilah taghut. Ini tujuan utama manusia diciptakan oleh Allah. Jadi tidak ada tujuan lain selain daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Yang kedua, disinilah hakikat kemerdekaan. Jadi hakikat kemerdekaan itu adalah ketika manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Itulah manusia yang merdeka. Hanya beribadah kepada Allah. Artinya apa? Hanya tunduk dan patuh kepada Allah. Selain Allah Subhanahu wa taala itu ya makhluk. Tidak ada yang boleh menekan manusia. Tidak ada yang boleh menguasai manusia. Karena selain Allah Subhanahu wa taala itu adalah makhluk. Maka dengan demikian manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Gitu. Berikutnya. Yang ketiga. Nah, ternyata dalam sejarahnya manusia itu bisa terjajah dan suka dijajah. Bisa terjajah dan mau dijajah, bahkan suka dijajah. Sehingga mau tunduk dan patuh menyembah kepada selain Allah. Dan itulah hakikat penjajahan sebenarnya. Hakikat penjajahan. Ayat tadi menunjukkan kan demikian. Jadi ada umat itu yang ternyata tunduk dan patuh kepada selain Allah dan macam-macam. Kepada patung, kepada kuburan. Tapi biasanya memang ini semuanya direkayasa sedemikian rupa. Direkayasa sedemikian rupa. Tapi memang puncaknya siapa sebenarnya yang menjajah? Itu adalah ya iblis. Iblis. Tauhid itu pada dasarnya ya memang iblis. Lalu kemudian iblis punya antek-anteknya gitu. Punya antek-anteknya. Gitu. Nah, tapi anehnya manusia itu mau gitu. Yang seharusnya manusia itu hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata kemudian diajak untuk beribadah kepada selain Allah, untuk tunduk dan patuh kepada Allah, selain Allah, itu mau gitu. Berikutnya. Nah, ridho mau beribadah kepada selain Allah, mau beribadah kepada selain Allah, itu disebut syirik dan itu dosa besar. Ingat itu. Jadi yang berdosa itu bukan hanya yang disembah. Nah, yang berdosa itu bukan hanya yang disembah, bukan hanya tauhidnya, bukan hanya penjajahnya, tapi yang berdosa itu adalah juga yang menyembahnya. Bahkan yang menyembah ini itu disebut sebagai dosa syirik, dan itu adalah dosa yang terbesar gitu.
Itu termasuk dosa yang terbesar. Dan tentu saja memang apalagi yang minta disembah dan apalagi yang mengajak kepada penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, segala sesuatu yang mau disembah selain Allah Subhanahu wa taala itu di sini disebut dengan taghut. Disebut dengan taghut. Tiran, kira-kira begitu. Disebut dengan taghut. Ya, penjajah, penekan. Disebut dengan taghut, apapun bentuknya. Tapi tentu memang dengan catatan ya, dia suka. Dan kalau suka itu memang ya namanya penjajah, ya dia suka. Kecuali batu. Tapi kalau sudah dalam bentuk manusia, misalnya Fir'aun, ya memang dia suka. Fir'aun itu kan sampai dia mengatakan sebagai Tuhan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Rob. Jadi artinya mengaku yang menciptakan langit dan bumi, Rob. Tapi kemudian ningkat lagi, dia mengaku ana ilah, aku adalah sesembahan yang disembah. Jadi ningkat ke situ. Dan ternyata masyarakat juga mau mengakuin Fir'aun sebagai Rob, mau mengakuin sebagai ilah gitu. Bahkan karena dia Rob ya, maka ketika memberlakukan pembunuhan ya sah ya kan? Karena dia Rob, mengaku sebagai Rob, maka tidak ada juga yang berani nolak. Jadi sampai segitu tingkat penjajahan yang dilakukan. Tapi anehnya ya manusia mau itu pada saat itu. Oleh karena itu Nabi Musa ngajak untuk berjuang membebaskan diri dari penjajahan Fir'aun ini ya panjang ceritanya. Berikutnya, ayat ini menunjukkan bahwa dengan demikian proklamator kemerdekaan sejati itu adalah para nabi dan para rasul. Puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua para nabi dan para rasul itu membawa misi kemerdekaan. Semuanya begitu. Para nabi dan para rasul. Tapi puncaknya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disebut Nabi Muhammad ini puncaknya? Karena misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu berlaku untuk seluruh alam. Dari masyrik maghrib tadi. Ini berbeda dengan para nabi sebelumnya. Para nabi sebelumnya itu berlaku lokal. Sifatnya itu lokal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu sifatnya lokal dan terbatas di masanya. Karena apa? Nanti setelah Nabi itu akan ada Nabi lagi gitu. Setelah Nabi Ibrahim ada Nabi, setelah Nabi Musa ada Nabi gitu. Setelah Nabi Isa ada Nabi, dan itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Muhammad misinya itu mencakup untuk seluruh alam. Seluruh alam, baik yang ada di Amerika maupun yang ada di Rusia itu sama. Yang ada di Mekah dengan yang ada di Pulau Jawa itu sama. Sama. Tidak ada alasan untuk tidak kenal dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di situ. Dan juga masanya berlaku sampai kiamat. Jadi tidak bisa ada nunggu nabi baru. Oleh karena itu kalau ada yang mengaku jadi nabi, maka itu berarti nabi palsu. Yang ikut berarti mau ditipu, atau memang mau juga sebagai antek-antek penipu, gitu. Jadi di situ, sudah jelas bahwa setelah Nabi Muhammad kalau ada yang ngaku jadi nabi, maka itu adalah pasti nabi palsu. Tapi mungkin dalam kondisi tertentu manusia itu suka yang palsu. Yang asli nggak mau, yang palsu mau.
Mungkin makanan juga begitu. Makanan yang asli nggak mau, yang palsu suka. Tapi para lelaki, para pemuda jangan begitu. Tetaplah cari yang asli. Ya. Berikutnya yang keberapa tadi? Ketujuh. Yang ketujuh, teks proklamasi kemerdekaan yang dibawa oleh para nabi dan para rasul itu semuanya sama teksnya, dan ini sakral teks ini, yaitu la ilaha illallah. Teksnya singkat, padat, dan sangat jelas. La ilaha illallah. Tidak ada teks yang sehebat ini. Tidak ada. Teks ini singkat, padat. La ilaha illallah. Karena saking hebatnya teks ini, kalau ditimbang dengan bumi, itu bumi kalah. Gitu. Jadi sampai sakralnya seperti itu. Dan ini kemudian menjadi zikir yang paling utama. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ya la ilaha illallah. Termasuk ini juga sebagai tanda orang itu su'ul khotimah atau husnul khotimah. Dan ini cita-cita setiap orang yang beriman tentunya. Kalau meninggal dunia mengucapkan la ilaha illallah. Karena apa? Karena ingin memproklamirkan bahwa dirinya adalah merdeka. Bahwa dirinya adalah merdeka, ingin menghadap kepada Allah. Karena manusia itu lahir ke dalam kondisi merdeka, maka manusia itu tidak diterima oleh Allah kalau tidak merdeka. Itu. Di situ. Manusia itu lahir merdeka. Lu masa mati mau terjajah. Gitu. Maka ucapannya adalah harus la ilaha illallah. Dan ini memang sangat dahsyat. Nggak ada ucapan ini kecuali ya ajaran Nabi. Dan ini menjadi bukti, ucapan inilah yang menjadi bukti itu ajaran Nabi atau bukan. Gitu. Kalau ada agama yang tidak mengajarkan la ilaha illallah, maka jelas agama itu batil. Pasti itu batil. Ini sebagai ciri. Karena begitu yang dibawa oleh semua para nabi dan para rasul. La ilaha illallah. Tidak ada. Jadi di situ kata-katanya itu sangat jelas sekali. La ilah. La itu an-nafiyah lil jins, yang menafikan semua jenis. Apa maksudnya? Jenis ilah. Ilah apapun dalam bentuk apapun. Bentuknya apa? Tidak peduli. Kalau sampai itu dikategorikan sebagai ilah, maka itu harus tidak ada. Dan makna ilah ini sangat luas, bisa menyentuh kepada pikiran, hati, dan perbuatan. Apa artinya? Manusia itu harus merdeka menjadikan Allah sebagai yang dijadikan sebagai ilah. Artinya yang paling dicintai, yang paling digandrungi, yang paling ditakuti siksanya, yang paling dipatuhi, hingga kemudian yang menjadi tujuan yang sangat diharapkan, yaitu ridho. Tidak ada kecuali Allah. Gitu. Jadi kalau orang mengucapkan la ilaha illallah, maka itulah betul-betul merdeka. Silakan dibayangkan ya gambarannya para sahabat. Bilal ketika mengucapkan ini, maka dia tahu saya sekarang merdeka. Itu. Meskipun statusnya saat itu masih budak, tapi dia merasa sudah merdeka. Dan karena itu, maka dia tetap disiksa bagaimanapun tidak peduli, karena sudah merasa merdeka sebelum merdeka. Gitu. Maksudnya sudah merasa merdeka dan merasa bebas, dan hakikatnya begitu meskipun statusnya dia sebagai budak. Begitu juga dengan Sumayyah yang wanita dusun itu, nggak peduli meskipun diseret oleh orang yang paling kaya saat itu. Itu jadi gambaran manusia-manusia merdeka, itulah para sahabat. Karena tidak ada lagi ketundukan dan kepatuhan, tidak ada cinta lagi melebihi cinta kepada Allah. Dan karena itu
Maka saat diperintahkan hijrah, maka mereka pun hijrah. Karena apa? Iya, secara manusiawi ya cinta harta, tapi karena lebih cinta Allah, lebih cinta agama Allah, maka juga nggak ada pengaruhnya. Artinya nggak ada masalah meninggalkan harta, meninggalkan rumah, bahkan sampai meninggalkan tanah air sekalipun. Gitu. Itu manusia merdeka. Karena sudah memegang kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena itu kesimpulan berikutnya yang ke-8, tidak ada manusia yang merdeka dan bangsa yang merdeka kecuali bangsa itu bertauhid. Tidak ada manusia dan bangsa yang merdeka kecuali manusia dan bangsa itu bertauhid. Itulah merdeka. Kalau masih belum bertauhid, yang kok kemudian mengatakan merdeka, ya itu katanya saja. Gitu. Yang kenyataannya tidak bisa menentukan sesuatu, masih dalam banyak bayang-bayang kekuasaan yang lain. Bayangkan bangsa yang merdeka itu seperti yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian yang dipimpin oleh Abu Bakar, Umar dan seterusnya. Itu bangsa yang merdeka. Bagaimana buktinya? Bangsa yang dipimpin oleh Nabi Muhammad yang saat itu ada di Madinah dan kemudian bergabung lagi yang ada di Makkah, lalu kemudian sekitar Jazirah Arab itu, siapa saat itu? Adakah yang bisa menekan Nabi Muhammad dan umat Islam saat itu? Tidak ada. Tidak ada. Nabi Muhammad tidak kenal dengan undang-undang atau hukum internasional. Yang dikenal oleh Nabi Muhammad dan umat Islam adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu manusia merdeka. Sehingga Nabi Muhammad justru mensurati raja-raja. Apa surat Nabi Muhammad? Aslim taslam. Gitu. Masuk Islam aman. Gitu. Aslim taslam, masuk Islam aman. Walaka ajrun marratain. Dan kalian punya ganjaran 2 kali lipat. Gitu. Karena apa? Ya kalian tetap bisa berkuasa, tetap bisa jadi raja dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi umat yang merdeka adalah seperti itu. Karena yang ada di atas umat itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hukum semuanya hanya hukum dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyu, berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan pikiran manusia. Oleh karena itu Nabi Muhammad dan Khulafaur Rasyidin tidak pernah mempertimbangkan bagaimana hukum orang Romawi, bagaimana hukum orang-orang Persia, tidak. Justru ngasih surat aslim taslam. Gitu. Itu manusia merdeka. Berikutnya, yang ke manusia dan bangsa yang merdeka itu menyebarkan misi kemerdekaan itu ke seluruh penjuru dunia. Jadi punya misi untuk membebaskan manusia. Jadi bukan hanya cukup dirinya sendiri dan lingkungannya sendiri. Begitu. Maka Nabi Muhammad dan kemudian dilanjutkan oleh para khulafa ar-rasyidin terus melakukan penyebaran. Tidak berhenti di Makkah, tidak berhenti di Madinah. Bahkan kemudian sampai menerobos ke kawasan Rusia, Eropa, bahkan juga kemudian masuk ke tempat kita. Gitu. Jadi tidak berhenti. Karena kemerdekaan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus disebar. Harus disebar. Di mana ada orang yang terjajah, maka orang yang mengikuti Nabi itu terpanggil untuk membebaskannya. Terpanggil untuk membebaskannya, mengajarinya ayo bebas gitu. Kalau betul-betul sudah diajak bebas nggak mau ya lanjutkanlah kalau mau, gitu kira-kira. Tapi setidaknya ditunjukkan sebagaimana di negeri kita. Jadi sebelum Belanda datang ya sudah ada penjajahan duluan juga, penyembahan terhadap kemusyrikan itu. Gitu. Jadi Islam datang menyebarkan untuk membebaskan manusia
agar manusia itu merdeka hanya menyembah Allah. Karena itulah Rib'i bin Amir ketika ditanya apa misi Islam itu, misi Islam itu adalah tahrirul ibad ila ibadati rabb ila ibadatil aid, tahrirul ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Misi Islam itu adalah membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia agar menyembah kepada Tuhan manusia saja. Artinya agar menyembah Allah saja, di mana Allah itulah Rabbun Nas, Tuhan manusia. Itu misinya. Jadi Islam tidak ingin ada manusia itu dijajah manusia lainnya. Tidak ingin ada manusia kok menyembah manusia lainnya, apalagi selain manusia. Di samping itu, misi kemerdekaan itu adalah tahrirul ibad min dhayiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Membebaskan manusia dari sempitnya dunia menuju luasnya dunia dan akhirat. Karena misi penjajahan itu manusia itu digambarkan dunia itu sempit gitu. Penjajah itu menggambarkan dunia itu sempit. Oleh karena itu di antara misi penjajahan yang nggak suka ada orang itu banyak, nggak suka ibu-ibu itu kok melahirkan anak banyak, karena mereka membayangkan dunia ini sempit. Kalau manusia itu banyak, maka mereka merasa nanti saya itu dapat bagian dikit gitu. Lihat tuh ya, curangnya para penjajah itu di situ. Jadi mereka pakai logika matematika materialisme. Kalau air ini diminum orang 3 kan jadi dikit, apalagi diminum orang 10 kan gitu. Nah supaya puas ya diminum sendirian, yang 3 atau yang 9 dibunuh saja gitu. Nah itu teori orang-orang kafir, teori penjajah begitu. Tapi Islam ngajarin nggak begitu. Islam itu ngajarin dunia ini luas. Dunia ini luas. Air ini diminum 1 orang cukup, diminum orang 2 orang cukup, diminum 3 orang cukup, 10 orang juga cukup gitu. 10 orang juga cukup. Jadi jangan sampai menganggap dunia ini sempit. Dan ini terbukti. Dunia ini luas. Dunia ini luas. Silakan tuh dilihat. Semakin hari semakin banyak kekayaan dalam kehidupan ini. Nggak ada habis-habisnya. Itu. Ditambah lagi Islam menunjukkan memang dunia ini sedikit. Meskipun tidak sebagaimana yang dibayangkan orang kafir, ada yang lebih luas yaitu akhirat. Maka andaikan belum puas di dunia, tenang, nanti di akhirat itu masih jauh lebih banyak gitu. Ini misi kemerdekaan yang dibawa oleh Islam. Maka Islam tidak mengenal ingin membunuh orang gara-gara urusan rezeki. Islam justru senang, silakan sebanyak manusia berapapun itu nggak ada masalah. Jadi karena itu Islam itu tidak pernah sebenarnya ngusir orang, apalagi membunuh anak manusia. Karena Islam tahu bahwa rezeki dalam kehidupan ini banyak, ditambah lagi apalagi akhirat gitu. Yang ketiga, Rib'i bin Amir mengatakan tahrirul ibad min zulmi juril adyan ila adlil Islam. Membebaskan manusia dari kedoliman hukum-hukum yang dibuat oleh manusia agar hidup dalam keadilan Islam gitu. Karena memang sepanjang sejarah manusia itu, para raja itu, para penguasa itu pasti zalim. Ketika para raja itu tidak menjadikan Islam sebagai pedoman, itu pasti. Silakan tuh dicari di mana ada raja adil yang bukan pegangannya itu wahyu, nggak akan ada. Namrud, Fir'aun dan seterusnya. Maka diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, misi Islam agar manusia itu keluar dari segala kezaliman itu menuju kepada keadilan Islam. Karena tidak ada hukum yang adil daripada hukum Islam. Gitu. Demikian. Silakan kalau ada yang bertanya. Ya.
Mana duluan? Gantian ya. Tunggu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan surat An-Nahl ayat 36, sembah Allah dan jauhilah tauhid. Berarti ada yang disembah dan ada yang menyembah. Di dunia ini ada hamba Allah, ada hamba tauhid, ada hamba setan, ada budak cinta, ada hamba dunia, ada lagi abdi setan dan abdi lainnya. Nah, untuk hamba tauhid dan hamba-hamba lainnya yang dikatakan seseorang itu menyembah, ciri-cirinya itu apa Ustaz? Dan kira-kira untuk tauhid itu kira-kira boleh nggak kita perangi Ustaz? Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ciri-cirinya jelas. Dia mencurahkan kehidupannya, terikat kehidupannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala itu. Gitu. Dalam cintanya, dalam ketundukannya, dalam kebatinannya, perasaannya, pengagungannya gitu. Jadi ada ibadah yang perasaan itu mengagungkan. Jadi dia mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala itu. Sama dia dengan mengagungkan Allah. Itu. Musyrik itu gitu. Jadi sama. Mengagungkan apa tadi? Setan dengan mengagungkan Allah itu sama. Itu berarti syirik. Mencintai setan tadi, mencintai harta tadi sama dengan mencintai kepada Allah, syirik. Bayangkan kalau ada orang yang nggak ada cinta kepada Allah, isinya hanya cinta kepada harta. Bayangkan kalau ada orang yang tidak taat kepada Allah, isinya hanya taat kepada selain Allah, gitu. Taat saja kalau sama antara taatnya kepada Allah dengan taatnya kepada selain Allah itu syirik. Sama. Apalagi kalau ternyata taatnya kepada Allah ini nggak ada, gitu. Nggak pernah sholat, nggak kenal sholat. Sholat tuh nggak ada perasaan sama sekali. Tapi kalau sudah dengan apa misalnya harta, itulah kira-kira hidup dan matinya, maka berarti dia diperbudak oleh harta itu. Termasuk dengan manusia. Lihat, dengan Allah nggak terpanggil sama sekali. Bayangkan, nggak terpanggil sama sekali. Tapi dengan orang tertentu sangat terpanggil. Itulah yang menjadi panggilannya. Pokoknya kalau dipanggil dia langsung, iya pak, iya pak, siap, ya kan kira-kira. Tapi dipanggil Allah nggak ada rasa sama sekali. Berarti dia telah terjajah oleh pihak itu. Gitu kira-kira. Nah, gampangnya untuk membedakan itu, orang yang bertauhid, ini orang yang bertauhid. Orang yang bertauhid itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Jadi hatinya itu semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala. Andaikan di situ ada cinta terhadap harta, cinta terhadap hartanya ini dalam rangka untuk Allah gitu loh, gitu. Untuk mengagungkan Allah, untuk membela agama Allah, nggak apa-apa, gitu. Termasuk tadi kerja dengan baik ini memang saya dalam rangka untuk cinta kepada Allah. Kerja saya baik supaya saya mendapatkan sesuatu yang bisa saya gunakan untuk semakin saya itu ibadah saya kepada Allah semakin baik, untuk membela ajaran Allah semakin besar. Itu nggak apa-apa, itu bagus, gitu. Dan memang sejatinya begitu. Maka yang dimaksud menyembah kepada tauhid tadi sama antara kecintaannya kepada Allah dengan selain Allah, kepatuhannya kepada Allah dengan selain Allah sama kepatuhannya. Lihat, pengagungannya sama. Apalagi kalau sampai kemudian kecintaannya kepada Allah hampir nggak ada, yang lebih besar yang sana, gitu. Ya tambah lagi, gitu. Nah, demikian bisa dipaham kira-kira. Ya. Termasuk dalam persoalan hukum. Bayangkan, nganggap hukum Allah dengan hukum mereka sama, ya syirik.
Apalagi kalau ternyata nganggap hukum mereka itulah yang harus ditaati, sementara hukum Allah tidak, hilang, kafir. Gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan ini Pak, antara Nabi Isa dengan Muhammad ada jeda. Ya. Sekitar 5 abad. Ya. Jadi orang-orang ini di masa jeda itu Pak, mana itu Pak? Apakah ya harus mengikuti yang sebelumnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Itu disebut sebagai zamanul fatrah. Dan ternyata di zaman itu banyak orang-orang yang baik, banyak. Ya kan? Antara lain guru-gurunya Salman. Salman Al-Farisi sebelum masuk Islam itu punya guru-guru yang baik, yang mengikuti kitab Taurat, mengikuti kitab Injil. Jadi di zaman itu mereka yang ngikutin para nabi dan para rasul sebelumnya, ikut Nabi Musa misalnya, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Nah, kemudian mereka ketemu dengan Nabi Muhammad, seperti Salman Al-Farisi ketemu dengan Nabi Muhammad, seperti juga Abdus Salam, orang Yahudi, ketemu dengan Nabi Muhammad lalu beriman, maka dia punya pahala sebelum Nabi Muhammad dan pahala setelah ikut dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk diantaranya adalah sepupu Khadijah, Waraqah bin Naufal. Itu ahli kitab yang bagus gitu. Jadi di zaman itu berlaku ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa dan yang dibawa oleh Nabi Isa. Pedomannya adalah Taurat dan Injil. Demikian. Pas, insyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melindungi kita semuanya dan menjaga ketauhidan yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita. Dan inilah sesungguhnya hakikat kemerdekaan itu. Dan karena itu maka kemerdekaan sesungguhnya adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita, asal kita bisa menjaganya dengan sebaik-baiknya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.